Namaku Rania. 3 tahun lalu aku resmi bercerai dari Alvin dan sejak saat itu, kami menjalani hidup masing-masing. Suatu malam, Alvin menghubungiku dan mengabarkan kalau dirinya mengalami kecelakaan parah dan harus menjalani operasi. Keesokan harinya, aku datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Tapi, baru beberapa langkah menuju ruang operasi, mantan ibu mertuaku langsung mengusirku di depan banyak orang. Ia bilang, aku tidak punya hak berada di sana. Mereka menghina pekerjaanku dan menertawakanku tanpa tahu siapa aku sebenarnya sekarang. Dan saat para dokter mulai memanggil namaku dengan penuh hormat, semuanya berubah ternyata. Jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe agar kami bisa tiap hari menyajikan cerita yang seru menarik lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Sudah 3 tahun aku dan Alvin resmi bercerai. Tahun yang cukup untuk membuat dua orang yang dulu hidup serumah menjadi seperti orang asing. Setelah perceraian itu, hidupku tidak langsung membaik. Justru, sebaliknya, aku harus memulai semuanya dari nol. Aku tinggal sendiri di rumah, kontrakan kecil yang sederhana. Setiap pagi aku berangkat bekerja ke sebuah rumah sakit swasta. Di mata banyak orang, pekerjaanku biasa saja. Bahkan, sebagian orang mungkin menganggap hidupku tidak berkembang. Aku tidak pernah membantah penilaian mereka. Aku hanya menjalani hari demi hari sambil berusaha berdamai dengan masa lalu, termasuk masa lalu bersama Alvin. Jujur saja, perceraian kami dulu tidak terjadi karena orang ketiga. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada musik, kekerasan. Kami hanya sama-sama lelah, terlalu banyak campur tangan keluarga, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak pertengkaran kecil yang akhirnya berubah menjadi jurang besar. Dan orang yang paling sering ikut campur adalah ibunya, Alvin Bu Ratmi. Sejak awal beliau memang tidak pernah benar-benar menyukaiku. Menurutnya aku bukan perempuan yang pantas mendampingi anaknya. Aku dianggap terlalu biasa, terlalu sederhana, dan tidak punya masa depan yang menjanjikan. Saat perceraian terjadi, sejujurnya, beliau adalah orang yang paling bahagia. Sedangkan aku hanya mencoba menerima kenyataan. Malam itu seperti malam-malam biasanya. Aku baru saja selesai mandi. Setelah pulang kerja, aku sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa beberapa laporan ketika ponselku bergetar. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi ketika kulihat nama yang muncul di layar, tanganku langsung berhenti bergerak. Alvin. Aku bahkan sempat berpikir mungkin aku salah lihat. Sudah hampir setahun dia tidak pernah menghubungiku. Dengan perasaan bingung, aku mengangkat telepon itu. Halo. Beberapa detik tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat dari seberang sana. Rania. Suara Alvin terdengar lemah. Sangat lemah. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ada apa, Vin? Aku kecelakaan. Kalimat itu membuatku langsung berdiri dari kursi. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena terkejut, mungkin juga karena khawatir. Aku hanya mendengarkan. Alvin menjelaskan kalau mobilnya ditabrak sebuah truk saat pulang kerja. Benturannya cukup keras. Ia sedang berada di rumah sakit dan kemungkinan harus menjalani operasi. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Meski kami sudah bercerai, aku tidak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi padanya. Bagaimanapun juga, Alvin pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Kami pernah saling mencintai. Kami pernah merencanakan masa depan bersama dan kenangan itu tidak bisa hilang begitu kan saja. Aku bertanya kondisi terakhirnya. Tapi sebelum Alvin menjawab, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Musik telepon itu pun terputus. Aku mencoba menelepon kembali. Tidak tersambung. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus memikirkan kondisi Alvin. Apakah operasinya berbahaya? Apakah keadaannya serius? Apakah dia baik-baik saja? Semakin aku mencoba melupakan, semakin banyak
Pertanyaan muncul di kepalaku sampai, akhirnya menjelang subuh aku mengambil sebuah keputusan. Aku akan menjenguknya. Bukan sebagai mantan istri, bukan karena masih berharap kembali. Aku hanya ingin memastikan dia selamat. Hanya itu, keesokan paginya aku berangkat lebih awal. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, perasaanku campur aduk. Aku tahu, kemungkinan besar keluarga Alvin ada di sana. Aku juga tahu mereka mungkin tidak senang melihatku datang, tapi aku berusaha berpikir positif. Bagaimanapun, ini soal nyawa seseorang. Aku yakin mereka bisa bersikap dewasa. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Namun saat pintu lift terbuka dan aku berjalan menuju ruang operasi, langkahku mendadak berhenti. Di depan sana, seseorang berdiri sambil menatapku tajam. Musik, dan saat mata kami bertemu, wajahnya langsung berubah penuh kebencian. Bu Ratmi, mantan ibu mertuaku. Beliau berjalan cepat ke arahku, lalu tanpa senyum sedikit pun berdiri tepat di depanku. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Kamu ngapain datang ke sini? Aku belum tahu bahwa penghinaan yang selama ini kupikir sudah berakhir, ternyata baru saja dimulai. Aku menatap Bu Ratmi beberapa detik. Wajahnya masih sama seperti yang kuingat dulu. Tatapan, musik tajam, nada bicara yang selalu membuat orang merasa bersalah. Dan cara memandangku seolah aku adalah orang yang paling tidak diinginkan di dunia. Aku menarik napas pelan. Musik. Aku dengar, Alvin kecelakaan. Bu, aku cuma mau menjenguk. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, beliau langsung tertawa sinis. 3 tahun cerai masih juga datang. Mau apa kamu di sini? Beberapa orang yang sedang duduk di ruang tunggu mulai melirik ke arah kami. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku cuma khawatir sama kondisinya. Bu Ratmi melipat kedua tangannya di dada. Khawatir sekarang? Waktu cerai dulu kemana? Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Padahal beliau tahu persis perceraian kami bukan sepenuhnya salahku. Tapi seperti biasa, dalam cerita versi beliau, aku selalu menjadi tokoh jahatnya. Aku memilih diam. Namun ternyata diamku justru membuat beliau semakin berani. Kamu sudah bukan keluarga kami, jadi tidak perlu pura-pura peduli. Aku menggigit bibir pelan. Rasanya malu sekali, terutama karena banyak orang mulai memperhatikan. Saat itulah seseorang datang dari arah belakang. Dinda, musik, mantan adik iparku. Begitu melihatku, ekspresinya langsung berubah. Ternyata benar. Kak Rania datang. Nada suaranya terdengar seperti sedang mengejek. Ia berdiri di samping ibunya, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Mas Alvin lagi kritis, tapi ada juga yang datang cari perhatian. Aku menoleh padanya. Aku enggak cari perhatian. Oh, ya. Dinda tertawa kecil. Lalu buat apa? Datang? Mau minta balikan? Beberapa orang mulai saling berbisik. Aku bisa merasakan pipiku memanas karena malu. Tapi aku tetap berusaha menjaga sikap. Aku cuma mau lihat keadaan Alvin. Sudah, gak perlu. Bu Ratmi langsung memotong. Kami masih bisa mengurus anak saya tanpa bantuan mantan istri. Aku mulai sadar. Mereka memang tidak ingin aku berada di sana. Apapun yang kukatakan tidak akan mengubah pikiran mereka. Aku akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Kupikir setelah itu semuanya selesai. Ternyata aku salah. Karena saat aku hendak berjalan menuju kursi ruang tunggu, Dinda kembali bersuara dengan sengaja, dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Untung Mas Alvin cerai. Langkahku langsung terhenti. Kalau enggak, hidupnya pasti masih susah. Sampai sekarang, beberapa orang menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena marah, tapi karena sakit hati. Aku bekerja keras bertahun-tahun untuk membangun hidupku lagi. Aku berjuang sendirian setelah perceraian. Musik, namun di mata mereka,
Aku tetap perempuan gagal yang sama. Dan yang paling menyakitkan, mereka bahkan tidak tahu apapun tentang hidupku sekarang. Bu, Ratmi terlihat puas melihatku diam. Beliau kembali bicara. Kamu tahu enggak? Alvin sekarang jauh lebih sukses. Aku tidak menjawab. Kerja di bank besar. Gajinya bagus. Aku tetap diam sedangkan kamu. Beliau menatapku tajam. Masih? Kerja administrasi biasa kan? Dinda langsung menyeringai. Ya iyalah. Bu, memangnya bisa jadi apa lagi? Mereka tertawa kecil. Aku hanya menunduk. Sebentar lalu mengangkat wajahku lagi. Entah kenapa hari itu aku sama sekali tidak ingin membalas. Karena aku tahu satu hal. Orang yang meremehkanku sekarang sedang berbicara tanpa mengetahui kenyataan sebenarnya. Dan terkadang kebenaran tidak perlu dijelaskan. Kebenaran cukup menunggu waktunya sendiri. Aku berjalan menuju deretan kursi paling ujung. Duduk sendirian menjauh dari mereka. Namun, penghinaan itu ternyata belum berakhir. Beberapa menit kemudian, seorang perawat datang menghampiriku. Perawat itu terlihat gugup. Musik, ia membungkukkan badan sedikit sebelum berbicara. Permisi, Buya. Aku menoleh. Ada apa? Perawat itu menatapku dengan hormat. Saya diminta menunggu arahan ibu setelah hasil pemeriksaan terbaru keluar. Aku sedikit terkejut karena biasanya hal seperti itu tidak dibicarakan musik di tempat umum, namun semuanya sudah terlambat. Bu Ratmi dan Dinda melihat kejadian itu, mereka saling berpandangan. Wajah mereka terlihat bingung. Seorang perawat baru saja berbicara kepadaku dengan hormat, jauh lebih hormat daripada kepada keluarga pasien lainnya. Dinda langsung berbisik kepada ibunya. Bu Ratmi mengerutkan dahi. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku melihat sedikit kebingungan di wajah mereka. Dan beberapa menit kemudian, seorang dokter senior keluar dari ruang operasi lalu berjalan lurus ke arahku. Apa yang akan dikatakannya sesudah itu? Mulai membuat keluarga Alvin mempertanyakan siapa diriku sebenarnya. Dokter senior itu berjalan lurus ke arahku. Namanya Dokter Bima, salah satu dokter bedah terbaik di rumah sakit ini. Begitu sampai di depanku, beliau langsung menganggukkan kepala. Bu Rania, aku berdiri dari kursi. Iya, musik. Kondisi Pak Alvin masih dalam tahap observasi. Tim sedang mempersiapkan beberapa tindakan lanjutan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Informasinya, Dokter Bima lalu menyerahkan sebuah map kepadaku. Hanya sebentar, tidak sampai 1 menit. Tapi itu sudah cukup membuat Bu Ratmi dan Dinda semakin bingung. Karena selama ini, mereka mengira aku hanyalah pegawai biasa. Kenapa dokter senior bisa berbicara kepadaku dengan begitu hormat? Setelah Dokter Bima pergi, aku kembali duduk. Aku sebenarnya tidak terlalu memikirkan reaksi mereka. Fokusku tetap pada kondisi Alvin. Namun rupanya, keluarga mantanku mulai merasa penasaran. Dari kejauhan aku melihat, Dinda terus memperhatikanku. Sesekali ia berbisik kepada ibunya, mereka terlihat mencoba menebak-nebak sesuatu. Tapi rasa penasaran itu tidak membuat mereka berhenti merendahkanku. Justru, sebaliknya, mereka semakin berusaha mencari cara untuk menjatuhkanku. Sekitar 15 menit kemudian, seorang perawat datang membawa beberapa botol air minum. Perawat itu menghampiri keluarga Alvin terlebih dahulu lalu memberikan 1 botol kepadaku. Silakan, diminum, Bu. Aku mengucapkan terima kasih. Perawat itu tersenyum lalu pergi. Namun baru beberapa langkah, suara Dinda terdengar. Cuma admin biasa, tapi dilayani kayak pejabat. Aku mendengar jelas, tapi aku memilih diam. Bu Ratmi langsung menimpali. Mungkin kasihan. Mereka tertawa kecil. Aku menunduk. Sebentar. Bukan karena malu. Aku hanya sedang berusaha menahan diri. Kadang, yang paling sulit bukan menghadapi orang jahat, tapi menghadapi orang yang merasa dirinya selalu benar. Dan Bu Ratmi termasuk orang seperti itu. Beberapa saat kemudian suasana rumah sakit mulai semakin ramai. Pasien keluar masuk,
Perawat berlalu lalang. Dokter berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Di tengah kesibukan itu, aku melihat sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Bu, Ratmi mulai memarahi seorang perawat muda. Perawat itu mungkin baru beberapa tahun bekerja, wajahnya terlihat gugup. "Apa sih kerja kalian?" bentak Bu Ratmi. Perawat itu mencoba menjelaskan dengan sopan. Tapi Bu Ratmi tidak memberinya kesempatan bicara. "Keluarga pasien penting seperti kami malah disuruh menunggu." Aku menghela napas pelan. Perawat itu sebenarnya tidak bersalah. Ia hanya menjalankan prosedur. Namun, seperti dulu Bu Ratmi selalu merasa, semua orang harus mengikuti kemauannya. Yang membuatku lebih sedih tidak ada yang berubah. Bahkan setelah bertahun-tahun, Dinda ikut menyela. "Kami mau kamar terbaik, jangan kasih yang biasa." Perawat itu terlihat semakin gugup. "Saat ini semua keputusan masih menunggu hasil operasi, Bu." Jawaban itu justru membuat Bu Ratmi semakin kesal. Aku hampir berdiri untuk membantu, tapi kutan karena aku tahu perawat itu cukup profesional untuk menangani situasi tersebut. Namun saat aku sedang memperhatikan kejadian itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari salah satu dokter manajemen rumah sakit. Aku membacanya cepat. Isinya membuat ekspresiku berubah. Ada perkembangan baru pada kondisi Alvin. Tim dokter menemukan komplikasi yang tidak terduga. Artinya operasi yang akan dilakukan bisa lebih rumit dari perkiraan awal. Aku langsung berdiri. Jantungku kembali berdebar. Meskipun Alvin sudah bukan suamiku, aku tetap tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Aku berjalan menuju ujung koridor untuk membaca laporan lebih detail. Tapi ternyata langkahku kembali dihentikan. Kali ini oleh Dinda. Ia berdiri tepat di depanku. Wajahnya terlihat curiga. "Kak Rania," aku menatapnya. "Ada apa?" Dinda menyilangkan tangan. "Sebenarnya kamu kerja apa sih sekarang?" Aku tersenyum tipis. "Kenapa? Memangnya?" "Soalnya aneh." Aku diam. "Dari tadi dokter sama perawat hormat banget sama kamu." Aku tidak langsung menjawab, karena sejujurnya aku belum ingin membuka apun. Belum saatnya. Dinda terus menatapku seolah sedang menunggu pengakuan. Tapi aku hanya berkata singkat, "Aku kerja di sini." Jawaban itu membuatnya kesal. Itu aku juga tahu. Aku tersenyum kecil lalu cukup musik tahu. Itu saja. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di koridor. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat ekspresi yang berbeda di wajah Dinda. Bukan lagi meremehkan, bukan lagi mengejek, melainkan bingung. Sangat bingung, karena perlahan-lahan ia mulai sadar bahwa wanita yang selama ini mereka hina mungkin bukan lagi Rania yang dulu. Dan beberapa menit kemudian, sebuah panggilan mendadak dari ruang rapat khusus rumah sakit membuat semuanya mulai berubah. Aku baru saja menyimpan ponsel ketika seorang dokter muda berlari kecil menghampiriku. Wajahnya terlihat tegang. "Bu Rania, tim dokter sudah berkumpul." Aku mengangguk pelan. "Baik, saya ke sana sekarang." Dokter muda itu langsung berjalan di sampingku. Tanpa sadar, pemandangan itu kembali menarik perhatian keluarga Alvin. Bu Ratmi yang sejak tadi duduk langsung berdiri. Dinda ikut memperhatikan dengan wajah musik penasaran. Aku bisa merasakan tatapan mereka mengikuti setiap langkahku. Namun aku tetap berjalan menuju koridor musik khusus yang mengarah ke ruang rapat manajemen medis. Saat aku melewati mereka, Dinda tiba-tiba memanggil, "Kak Rania." Aku berhenti sebentar. "Ada apa? Kamu mau ke mana?" Nada suaranya terdengar jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini bukan lagi penuh ejekan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum tipis. "Ada pekerjaan." Lalu aku kembali melangkah. Dinda terlihat kesal karena tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Sementara Bu Ratmi masih terus menatapku dengan dahi berkerut. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak bisa membaca siapa diriku sekarang. Beberapa menit kemudian,
Aku sampai di depan ruang rapat. Dua dokter senior sudah menunggu. Begitu melihatku datang, mereka langsung berdiri. "Selamat siang, Bu." Aku mengangguk. "Bagaimana perkembangan pasien?" Dokter Bima membuka beberapa berkas. "Kondisi Pak Alvin cukup rumit. Ada risiko perdarahan lanjutan yang harus segera ditangani." Aku membaca laporan yang diberikan. Situasinya memang lebih serius daripada yang dibayangkan. Sebelumnya, tim dokter membutuhkan beberapa keputusan cepat agar tindakan berikutnya bisa berjalan lancar. Aku mulai berdiskusi bersama mereka. Satu demi satu data medis dibahas. Risiko operasi, ketersediaan, alat, tim spesialis yang dibutuhkan, sampai kemungkinan pemulihan setelah baru operasi. Rapat berlangsung cukup lama, dan selama rapat berlangsung, aku tidak menyadari bahwa di luar ruangan ada dua orang yang terus memperhatikan. Bu Ratmi dan Dinda, mereka berdiri di dekat kaca koridor, mencoba melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Awalnya mereka mengira aku hanya mengantar dokumen. Lalu mereka mengira aku sekretaris dokter. Namun, semakin lama mereka memperhatikan musik, semakin aneh semuanya terlihat. Karena aku tidak berdiri, aku tidak mencatat, aku tidak mengambil perintah, aku justru duduk di meja utama di posisi yang biasanya ditempati pimpinan rapat. Beberapa kali para dokter bahkan terlihat meminta pendapatku. Dinda mulai terlihat gelisah. Ia menoleh ke arah ibunya. "Bu, itu aneh." Bu Ratmi musik tidak menjawab. Tatapannya terus mengarah ke dalam ruangan. Wajahnya mulai kehilangan keyakinan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak ia musik ketahui. Sekitar setengah jam kemudian, rapat selesai, para dokter mulai keluar satu persatu. Dinda langsung mendekati salah satu dokter. "Dok, maaf, dokter itu berhenti. Ada yang bisa saya bantu?" Dinda menunjuk ke arah ruang rapat. "Itu, tadi rapat apa ya?" Dokter tersebut menjawab singkat. "Rapat penanganan pasien prioritas." "Oh," Dinda mengangguk. Lalu dengan hati-hati ia bertanya lagi, "Musik, kalau Mbak Rania ngapain di dalam?" Dokter itu terlihat sedikit heran. "Maksudnya?" "Iya, kok beliau ikut rapat?" Dokter tersebut tersenyum kecil. "Tentu saja, ikut." Jawaban itu justru membuat Dinda semakin bingung. "Tapi beliau kan?" Kalimatnya terhenti. Dokter itu tidak melanjutkan pembicaraan dan langsung pergi meninggalkan Dinda dengan 1000 pertanyaan. Tak lama kemudian aku keluar dari ruang rapat. Aku membawa beberapa berkas di tangan. Saat itulah Bu Ratmi langsung berjalan ke arahku. "Rania?" Aku berhenti. "Iya, Bu." Beliau menatapku lekat-lekat. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya, tidak lagi penuh penghinaan. Kini lebih banyak dipenuhi rasa penasaran. "Kamu sebenarnya kerja apa di sini?" Aku tersenyum kecil. Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Pertanyaan yang sejak tadi mereka tahan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berkata pelan, "Nanti juga ibu tahu." Lalu aku melangkah meninggalkan mereka. Di belakangku, suasana langsung terasa hening. Karena untuk pertama kalinya, sejak aku datang, Bu Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Dan beberapa menit kemudian, sebuah kejadian di depan ruang operasi membuat rahasia yang selama ini kusimpan hampir terbongkar. Aku baru beberapa langkah meninggalkan Bu Ratmi ketika seorang perawat berlari kecil menghampiriku. Wajahnya terlihat panik. "Bu Rania, Dokter Bima minta ibu segera ke ruang operasi." Aku langsung berhenti. "Ada perkembangan?" Perawat itu mengangguk. "Tim dokter sudah siap melakukan tindakan lanjutan." Aku menghela napas pelan. "Baik, saya ke sana sekarang." Tanpa sadar, percakapan itu kembali didengar oleh keluarga Alvin. Kali ini, bukan hanya Bu Ratmi dan Dinda, beberapa kerabat Alvin yang baru datang juga ikut memperhatikan. Mereka mulai saling berbisik karena semakin lama semakin jelas ada sesuatu yang berbeda. Aku
berjalan menuju area steril dekat ruang operasi. Di depan pintu, beberapa dokter, spesialis sudah menunggu. Begitu, melihatku datang, mereka langsung berdiri. "Siang, Bu Rania." Aku mengangguk. "Bagaimana persiapannya?" Dr. Bima mulai menjelaskan perkembangan terakhir. Aku mendengarkan dengan serius. Sesekali mengajukan pertanyaan, sesekali memberikan arahan. Semua berlangsung seperti rapat profesional biasa. Tapi dari kejauhan, Bu Ratmi terlihat mulai pucat. Karena pemandangan yang ia lihat sama sekali tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia yakini. Menurutnya, aku hanyalah mantan menantu gagal, perempuan yang hidup pas-pasan, perempuan yang tidak akan pernah lebih berhasil dari anaknya. Tapi sekarang seluruh dokter spesialis justru terlihat menghormatiku. Musik, Dinda mulai terlihat gelisah. Ia terus memperhatikan. Semakin lama wajahnya, semakin tegang. Lalu akhirnya sesuatu yang selama ini mereka tunggu terjadi. Dr. Bima menyerahkan sebuah dokumen kepadaku. "Bu Direktur, mohon tanda tangan persetujuan penggunaan ruang operasi tambahan." Kalimat itu terdengar jelas, sangat jelas, bahkan hingga ke ruang tunggu. Dan seketika suasana koridor berubah hening. Bu Ratmi membelalakan mata. Dinda terlihat seperti baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Beberapa kerabat Alvin saling berpandangan. Mereka mengira salah dengar. Tapi tidak. Dr. Bima kembali berbicara. "Kalau Ibu Direktur setuju, tim musik bisa langsung bergerak." Aku membaca dokumen itu, lalu menandatanganinya. "Silakan lanjutkan sesuai prosedur." "Baik, Bu Direktur." Jantungku sebenarnya berdebar. Bukan karena jabatan itu, melainkan karena aku tahu apa yang sedang terjadi di belakangku. Rahasia yang selama ini kusimpan akhirnya terbuka dan orang-orang yang paling sering merendahkanku baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saat aku berbalik, Bu Ratmi, musik, berdiri membeku. Wajahnya benar-benar pucat. "Dio Direktur." Suara itu keluar pelan dari bibirnya. Aku tidak menjawab. Dinda maju satu langkah. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. "Kok kamu direktur rumah sakit ini?" Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada rasa ingin pamer. Tidak ada rasa ingin membalas. Karena sejujurnya aku tidak pernah bekerja keras untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Aku bekerja keras untuk diriku sendiri, untuk hidupku, untuk masa depanku. Namun entah kenapa, melihat ekspresi mereka saat itu terasa sangat memuaskan. Semua hinaan yang mereka lontarkan sejak pagi seperti berbalik menghantam mereka sendiri. Bu Ratmi tampak kehilangan kata-kata. Wanita yang tadi mengusirku, wanita yang tadi menyebutku tidak punya masa depan, kini bahkan tidak mampu menatap mataku. Dinda mencoba tersenyum canggung. Kok gak pernah cerita?" Aku menatapnya. Sebentar lalu menjawab pelan. "Kalian juga gak pernah bertanya." Kalimat itu membuat Dinda langsung terdiam. Beberapa kerabat Alvin mulai berbisik satu sama lain. Mereka terlihat malu karena sebagian dari mereka tadi ikut menertawakanku. Namun kejutan belum berhenti sampai di situ. Beberapa menit kemudian, seorang anggota yayasan pemilik rumah sakit datang ke koridor. Begitu melihatku, pria itu langsung menjabat tanganku. "Terima kasih sudah turun langsung menangani kasus ini, Bu Rania." Aku mengangguk sopan. "Sama-sama." Pria itu lalu menoleh ke arah para dokter. "Rumah sakit beruntung punya direktur seperti Ibu." Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Kini tidak ada lagi yang bisa menyangkal siapa aku. Sebenarnya, tidak ada lagi yang bisa menganggap semua itu kebetulan. Bu Ratmi perlahan duduk kembali di kursinya. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia salah menilai seseorang. Namun saat semua orang masih sibuk memikirkan identitasku, pintu ruang operasi tiba-tiba terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius dan kalimat yang ia ucapkan berikutnya membuat seluruh keluarga Alvin langsung
berdiri dengan panik. Karena kondisi, Alvin ternyata jauh lebih kritis daripada yang mereka bayangkan. Suasana koridor langsung berubah tegang. Dokter, yang baru keluar dari ruang operasi itu, berjalan cepat ke arah keluarga Alvin. Wajahnya serius. Tidak ada senyum sedikit pun. Bu Ratmi langsung berdiri. "Gimana, Dok? Anak saya gimana?" Dokter itu menarik napas sebelum menjawab. Pasien mengalami perdarahan yang lebih berat dari perkiraan awal. Tim sedang berusaha menghentikannya. Wajah seluruh keluarga langsung pucat. Dinda sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Apa-apa berbahaya, Do?" Dokter itu mengangguk pelan. "Kondisinya cukup kritis." Kalimat itu membuat Bu Ratmi hampir kehilangan keseimbangan. Aku refleks melangkah maju dan menahan tubuhnya sebelum jatuh. Beliau menoleh ke arahku. Untuk sesaat kami saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya, hari itu, aku tidak melihat kesombongan. Di matanya, aku melihat ketakutan. Ketakutan seorang ibu yang takut kehilangan anaknya. Aku membantu beliau duduk kembali. Tidak peduli apapun yang pernah terjadi di masa lalu, aku tidak tega melihatnya seperti itu. Sementara itu, para dokter kembali masuk ke ruang operasi. Koridor menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tawa. Semua orang hanya menunggu kabar yang belum tentu baik. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Waktu terasa sangat lambat. Bu Ratmi terus menangis. Dinda berjalan mondar-mandir tanpa henti. Sedangkan aku duduk diam sambil sesekali memantau perkembangan dari laporan medis yang masuk. Dalam hati aku terus berharap, semoga Alvin bisa melewati semuanya. Karena terlepas dari apa yang terjadi di antara kami, aku tidak pernah membencinya. Tepat ketika jam menunjukkan hampir pukul malam, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Seluruh keluarga langsung berdiri. Dokter Bima keluar terlebih dahulu. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Musik, aku langsung tahu artinya. Operasinya berhasil. Alhamdulillah, kondisi pasien sudah stabil. Kalimat itu langsung disambut tangisan lega. Bu Ratmi menangis sambil menangkupkan kedua tangan. Dinda memeluk ibunya. Beberapa kerabat bahkan ikut menangis. Aku sendiri menghembuskan napas panjang yang sejak tadi seperti tertahan di dada. Syukurlah Alvin selamat. Beberapa jam kemudian, Alvin dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Karena posisiku di rumah sakit, aku mendapat informasi lebih cepat mengenai perkembangannya. Menjelang malam, Alvin mulai sadar. Musik, dokter memperbolehkan satu anggota keluarga masuk bergantian. Bu Ratmi menjadi orang pertama yang masuk. Setelah keluar, matanya masih sembab karena menangis. Lalu Dinda masuk. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dan menghampiriku. "Bu Rania," aku menoleh. "Aipak?" Alvin menanyakan ibu. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak menyangka setelah semua yang terjadi hari ini, ternyata Alvin masih mengingatku. Aku sempat ragu, namun akhirnya aku berdiri dan mengikuti perawat menuju ruang perawatan. Saat masuk ke dalam ruangan, Alvin terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat, banyak selang masih terpasang di tubuhnya. Namun begitu melihatku, ia langsung berusaha tersenyum. "Rania," aku mendekat. "Gimana keadaanmu?" "Masih hidup ternyata." Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, suasana terasa sedikit ringan. Alvin menatapku. Beberapa detik lalu berkata pelan, "Kamu datang?" Aku mengangguk. "Iya, makasih." Aku tidak tahu harus menjawab apa karena sebenarnya aku datang hanya karena merasa itu hal yang benar untuk dilakukan. Namun beberapa detik kemudian, Alvin kembali berbicara. "Keluargaku nggak bikin masalah kan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku belum sempat menjawab karena di saat yang sama seorang perawat yang berada di dalam ruangan tanpa sadar berkata, "Tadi, Bu Rania malah sempat diusir dari depan ruang operasi." "Pak." Ruangan langsung hening. Aku menoleh ke arah perawat itu.
Ia tampak kaget karena baru sadar telah berbicara terlalu banyak. Sedangkan Alvin wajahnya berubah perlahan. Diusir. Aku mencoba tersenyum. Sudahlah. Tapi Alvin terus menatapku. Siapa yang ngusir? Aku tidak menjawab. Namun dari ekspresiku saja sepertinya Alvin sudah mengerti. Rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ruangan, aku melihat kemarahan di matanya. Kemarahan yang bukan ditujukan kepadaku, melainkan kepada keluarganya sendiri. Beberapa menit kemudian, Alvin meminta sesuatu yang tidak disangka siapapun. Ia meminta seluruh keluarganya dipanggil. Masuk ke kamar dan nada suaranya membuatku tahu malam itu akan ada seseorang yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua perlakuannya. Tidak sampai 5 menit setelah Alvin meminta keluarganya masuk, Bu Ratmi, Dinda, dan beberapa kerabat sudah berdiri di dalam kamar perawatan. Suasananya terasa sangat berbeda. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bercanda. Semua orang terlihat tegang. Alvin yang masih terbaring lemah menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti pada ibunya, lalu pada Dinda, kemudian kembali kepadaku. Aku mau tanya satu hal. Suaranya pelan, tapi cukup membuat seluruh ruangan hening. Tadi, Rania benar diusir. Bu Ratmi langsung menunduk. Dinda menggigit bibirnya. Tidak ada yang menjawab. Alvin kembali bertanya, benar atau enggak? Kali ini, suaranya lebih tegas. Bu Ratmi akhirnya mengangguk pelan. Ibu cuma belum sempat. Kalimat itu selesai. Alvin memejamkan mata beberapa detik. Ekspresi kecewa terlihat jelas di wajahnya. Aku hampir mati hari ini. Semua orang diam dan orang yang datang karena peduli justru kalian usir. Bu Ratmi mulai menangis. Ibu cuma gak mau dia terluka lagi. Alvin menggeleng pelan. Jangan cari alasan, Bu. Kalimat itu membuat tangisan Bu Ratmi semakin pecah. Selama bertahun-tahun. Mungkin ini pertama kalinya Alvin berbicara sekeras itu kepada ibunya. Dinda ikut menundukkan kepala. Aku salah, Mas. Alvin menoleh ke arahnya. Kalian tahu enggak apa yang paling bikin aku malu? Tidak ada yang menjawab. Bukan karena Rania jadi direktur. Semua orang terdiam. Bukan karena dia lebih berhasil dari yang kalian kira. Alvin menarik napas panjang. Aku malu karena orang yang paling baik hari ini justru orang yang paling kalian sakiti. Aku langsung menunduk. Jujur saja, musik, aku tidak datang ke sana untuk mendapatkan pembelaan. Aku juga tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi mendengar kalimat itu dari Alvin membuat dadaku terasa hangat. Karena akhirnya ada seseorang yang melihat semuanya dengan adil. Bu Ratmi perlahan berdiri dari kursinya lalu melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Beliau berjalan ke arahku, air matanya terus mengalir dan di depan semua orang beliau menggenggam kedua tanganku. Maafkan, Ibu. Aku terdiam. Selama bertahun-tahun mengenalnya, aku belum pernah melihat beliau serendah itu. Musik, Ibu salah menilai kamu. Tangisnya semakin pecah. Ibu terlalu sombong. Ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan beberapa perawat yang berada di luar pintu ikut memperhatikan. Dinda ikut mendekat. Matanya merah karena menangis. Maaf, Kak. Aku menatap mereka berdua. Lalu mengingat semua yang pernah terjadi. Sindiran, penghinaan, tatapan, merendahkan, dan semua luka yang pernah kutelan sendirian. Sejujurnya, sebagian dari diriku ingin marah. Sebagian dari diriku ingin membalas. Tapi semakin aku melihat mereka saat itu, semakin aku sadar bahwa hidup sudah memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada balas dendam apapun. Aku menarik napas, pelan lalu tersenyum. Aku sudah lama memaafkan kalian. Bu Ratmi langsung menangis semakin keras. Aku nggak datang ke sini untuk membuktikan siapa yang lebih sukses. Aku menatap beliau dengan tenang. Aku datang karena Alvin pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Tidak lebih, tidak kurang.
Dan untuk pertama kalinya aku melihat rasa malu yang tulus di wajah mereka. Bukan malu karena aku menjadi direktur, bukan malu karena statusku, tapi malu karena mereka menyadari telah memperlakukan orang yang baik dengan cara yang salah. Malam semakin larut. Aku berpamitan pulang. Saat berjalan menuju pintu, Alvin memanggil namaku. Aku menoleh. Makasih, Rania. Aku tersenyum. Jaga kesehatan. Lalu aku keluar dari ruangan. Koridor rumah sakit rasa jauh lebih tenang dibanding pagi tadi. Pagi itu aku datang sebagai mantan menantu yang dianggap tidak penting. Aku datang dengan kepala tertunduk karena dihina. Aku datang sebagai perempuan yang dipandang sebelah mata. Tapi malam itu aku pulang dengan langkah yang berbeda. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena kemenangan, melainkan karena aku akhirnya membuktikan satu hal, bahwa harga diri tidak perlu diteriakkan, tidak perlu dipamarkan, dan tidak perlu dipaksakan agar diakui orang lain. Karena pada akhirnya karakter seseorang akan berbicara jauh lebih keras daripada status apapun. Aku melangkah keluar dari rumah sakit sambil menatap langit malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari penilaian orang, dan bebas dari keinginan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Karena hidupku sudah berjalan jauh ke depan dan aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang.